Kenapa harus memilih Anies? Kok tidak Pak Ganjar, kok tidak Pak Andika? Nah, kan kemarin memang semuanya sudah kader bakal calon presiden yang terbaik yang dipilih oleh Partai Nasdem, dan kan nggak mungkin tiga-tiganya akan dicalonkan. Nah, di tangan Ketua Umum sudah diputuskan bahwa memilih Bapak Anies Baswedan, ya seluruh kader ya harus mendukung. Gerindra tidak bisa melarang, tidak bisa, dan kita juga nggak ada deal politik dengan Pak Anies di 2017. Sekarang momennya mungkin momen beliau ya. Saya nggak tahu Pak Anies maju mungkin karena di Gerindra sudah ada Pak Prabowo atau apa, kita bukan wilayah itu untuk menilai. Tapi Gerindra sendiri yang jelas akan 100% dukung Pak Prabowo, mencalonkan Pak Prabowo di 2020. Gerindra sudah biasa fight. Gerindra sudah biasa all out dengan sebuah popularitas yang rendah, elektabilitas yang tidak laku, dan menjadikan orang menjadi popularitasnya lebih tinggi, elektabilitasnya mudah sampai tokoh itu diminati, sudah biasa. Dan kita akan kerjakan yang sama di 2029. Kalau kemudian harus bertemu Anies dan Pak Prabowo, kita akan berjuang untuk memenangkan Prabowo jadi presiden. Setiap warga negara itu punya hak dipilih dengan maupun memilih ya. Jadi setiap warga negara silakan saja, itu hak masing-masing. Tentu itu hak pribadi setiap warga ya. Tentu semua harus melalui mekanisme yang ada. Saya sebagai kader Partai Gerindra tentu saya mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai Capres 2024-2029. Secara elektabilitas pribadi memang saat ini lebih unggul Prabowo Subianto. Mengingat tabungan elektabilitasnya juga relatif lama, sejak 2009, 2014, 2019, di mana Prabowo sudah mengikuti sejumlah pertarungan politik gitu ya, sekalipun kalah tapi memori publik masih kuat menginginkan Prabowo sebagai kandidat capres ya. Itu yang pertama pada level head to head. Cuman karena kemenangan Prabowo Subianto, elektabilitas Anies misalnya tidak menggenapi angka psikologis, maka penentu yang sesungguhnya nanti soal siapa yang kira-kira cawapres yang akan diambil oleh Prabowo dan cawapres yang akan dipilih oleh Anies Baswedan. Karena cawapres ini bukan hanya sebatas pelengkap penderita ya, tapi harus bisa dipastikan bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo. Pertarungan Prabowo dan Anies Baswedan kian terbuka. Pengamat sebut pemilih di ranah Minang bakal terbagi dua. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan salah satu kandidat calon presiden potensial di Pilpres 2024 mendatang. Hampir dalam semua simulasi survei Capres, namanya bertanding dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nama Prabowo tak asing di telinga publik Sumatera Barat. Di Pilpres 2014, Prabowo Subianto Hatta Rajasa menang 76,9%. Lantas di Pilpres 2019, Prabowo Subianto Sandiaga Uno juga menang telak dengan perolehan suara mencapai 85,9%. Data itu mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat Sumbar terhadap Prabowo tidak bisa dianggap remeh. Lantas, ketika Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, konstelasi pun berubah. Kondisi itu terjadi lantaran banyak juga warga Minang yang mendukung Anies. Sebagian lainnya juga kecewa ke Prabowo lantaran bergabung menjadi menteri di kabinet Jokowi Maruf. Pengamat politik yang juga pakar komunikasi UN Imam Bonjol Padang, Abdullah Kusairi, menilai pemilih di ranah Minang akan terbagi jika memang Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masuk box star Capres dan berlawan di 2024. Lain ceritanya ketika Prabowo dan Anies bersatu atau berpasangan. Menurut Kusairi, 2 kali kemenangan Prabowo di Pilpres di ranah Minang tak bisa dipandang enteng. Dengan kata lain, Prabowo diyakini masih memiliki basis kuat di daerah Sumbar. Meski begitu, mantan jurnalis itu enggan berspekulasi kemana condong suara masyarakat Sumbar. Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UNIB Padang itu mengatakan, jika Prabowo dan Anies betul-betul bertarung sebagai Capres, Prabowo juga berpotensi seperti nasib Yusuf Kala ketika tarung lawan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2009 silam, di mana suara masyarakat Minang lebih banyak memilih SBY ketimbang JK yang notabene-nya Sumando orang awak. Di sisi lain, sekuat apapun figur Prabowo, Anies dan Capres lainnya nanti, tetap yang menentukan adalah cara kerja tim kampanye. Mereka harus mengerti cara mendekati tokoh di level paling bawah. Anies Baswedan safari politik, PKS dan Demokrat, tak ada deklarasi Indonesia Anies, koalisi gagal. Bakal calon presiden dalam pemilihan umum presiden 2024, Anies Baswedan sudah memulai safari politiknya.
Anies Baswedan melakukan safari politik di kota menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Dalam kurun waktu 2 hari di Medan, Anies Baswedan akan mengunjungi berbagai rangkaian acara, mulai dari bertemu dengan para relawan, para tokoh lintas etnis dan lintas agama. Kendati Anies terus melakukan safari politik, 2 partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ternyata tidak mendapat undangan dalam deklarasi relawan Anies Indonesia Anies pada 10 November 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan alasan tidak diundangnya Partai Demokrat dan PKS pada deklarasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Partai Nasdem hadir karena menjadi satu-satunya partai politik yang telah resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Ali menampik jika Indonesia Anies merupakan relawan yang dibentuk oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim relawan Indonesia Anies bakal bekerja untuk parpol lain yang sama-sama bekerja untuk pemenangan Anies. PKS bisa pindah koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi menilai PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh kedua calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies. Pasalnya, para Demokrat memiliki kursi di parlemen lebih banyak ketimbang PKS. Sebaliknya, Ari tak melihat bahwa PDIP tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Ia menduga partai pemimpin Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. PDIP dinilai bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB. Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada 2 partai politik parlemen yang bakal bergabung. Komunikasi intensif sudah terjalin dengan parpol calon mitra koalisi tersebut. Namun Muzani masih merahasiakan nama pihak yang akan bergabung. Anies Baswedan dibantai mahasiswa saat safari politik di Sumut. Bakal calon presidennya diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan bertemu dengan berdialog dengan sejumlah kalangan dari hari kedua safari politiknya di Sumatera Utara, Sabtu 5 November 2022. Salah satu kegiatan yang dihadiri Anies adalah menggelar diskusi dengan kalangan mahasiswa dan pelajar di Kota Medan. Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem, Prananda Suryapalo, yang memberikan kata pengantar dalam diskusi tersebut, mengatakan sosok Anies Baswedan banyak memberikan motivasi bagi kaum milenial dalam meraih cita-cita sebagai pemimpin. Karenanya, kata Prananda, ia meminta mahasiswa dan pelajar yang hadir tak segan mencecar Anies dalam forum diskusi dengan mahasiswa dan pelajar di Kota Medan yang bertemakan dibantai diskusi bareng dan santai berlangsung di PSP Center Kota Medan Sabtu 5 November 2022.